Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian lembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, bagi saudara-saudara kami yang hari ini menyambut, merayakan 1 Muharram 1446 Hijriah atau tanggal 1 Suro, insya Allah kalau tidak salah 1538 begitu ya, bagi saudara-saudara kita yang suku Jawa ya. Tentu saja perbedaan antara kemarin dengan hari ini tidak butuh untuk diperdebatkan, karena berkali-kali kita bisa menyaksikan di sajian-sajian sosial media. Ketika kita mengimani Rasulullah, maka konsekuensi logis atau tanggung jawab yang sepadan dengannya adalah apa yang disabdakan beliau, Rasulullah Muhammad SAW, kita mengimaninya. Sami'na wa ata'na. Istabti qalbaka. Wa in aftauka, wa in aftauka, wa in aftauka. Tetapkanlah dengan hati kita sendiri-sendiri, meskipun banyak pencerahan. Dengan demikian maka ketika pencerahan 1 Muharram atau 1 Suro berbeda, maka kitalah yang memiliki kemerdekaan, dijamin kemerdekaan ini oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita merdeka, maka kita tidak menjajah. Artinya, tidak akan menista saudara-saudara kita yang menyambutnya, merayakannya itu berbeda dengan kita. Karena itulah di nomor kemarin lusa kami mengangkat tradisi Muharram Suro. Ya. Ada yang hanya membaca tradisi Muharram Suro langsung mengklaim, ya. Bahkan mengatakan dengan sangat indahnya, kami ini termasuk, ya, artinya saya, ya, termasuk orang-orang yang membungkus kemusyrikan dengan kalimat hikmah. Jadi hikmatologi ya yang saya kembangkan itu dianggapnya melindungi kemusyrikan. Nah, jangankan melindungi kemusyrikan ya, untuk melindungi diri kami sendiri saja tidak bisa. Apalagi jika yang dianggap musyrik itu banyak begitu ya. Nah, karena itulah kami tetap mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita, dan saya sebenarnya lebih welcome begitu ya, lebih menyambut baik ketika komentarnya itu ada di kanal Hikmatologi gitu ya. Nah, kita tinggalkan itu karena itu adalah sekedar pernik-pernik dari warna dunia. Jadi kalau warna dunia itu diingin sama, itu menyalahi kodratnya Allah.
Karena kodratnya Allah itu kita memang diciptakan berbeda. Karena berbeda maka Allah meminta kita berlomba. Berlomba tentang apa? Berlomba tentang kebaikan. Bukan berlomba tentang kebenaran. Ya. Karena al-haq itu miliknya Allah. Ya. Jadi kebenaran itu miliknya Allah. Nanti peradilannya itu Allah sendiri yang akan memutuskan. Nah, kita tidak perlu di dunia ini mengadili, apalagi kita ini bukan hakim, ya. Jadi marilah kita berbicara tentang pasca 1445 Hijriah dengan data yang kami kemas di dalam Syair Sabdana yang ke-18.203. Keistimewaan cinta bagian pertama. Bercinta bukan segalanya. Segalanya diawali dari cinta. Tiada nafas keseharian kecuali menabur bunga-bunga cinta. Menabur bunga cinta bahagia meski terkadang dinesta. Sungguh, kekuatan cinta meluluh lantakkan baja yang membara. Cinta ditumbuh kembang, dipupuk kuatkan dan dipelihara. Kekuatan cinta abadi karena Allah Maha Cinta. Perseberangan apalagi mengingkari, sungguh benar-benar akan tersiksa. Kampung Selakat dalam tanda petik tentu saja hati ningrat, karena itu berupa doa tanggal 23 April tahun 2024. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bercinta bukan segalanya. Artinya bermain cinta ya antara lelaki dan perempuan itu bukan segalanya. Ya. Segalanya diawali dari cinta. Jadi kita tahu bahwa segalanya itu jika kita mau jujur. Kami bertanya pada segenap mahasiswa kami dari tiap angkatan, mulai dari tahun 2009 kalau kita hitung di pekerjaan kami yang paling dini ya, purna tugasnya, yakni mulai dari FISIP Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya Malang, kemudian ya bukan dimampatkan ya, tapi digandakan ya, tugas kami di program pasca sarjana pusat Universitas Brawijaya Malang. Ya. Kemudian setelah itu oleh saudara-saudara kami ya dimintai untuk mengajar mata kuliah dasar umum, sehingga kami menempati hampir seluruh fakultas dan program studi yang ada di Universitas Brawijaya Malang. Ya. Rata-rata kami memegang antara 3 sampai 4 kelas. Jika dibuat rata-rata 3 kelas masing-masing 40, maka 120 dikali dari 2009 sampai dengan 2023. Cukup banyak. Ketika kami menanyakan benarkah segalanya diawali dari cinta, setelah diskusi panjang, mereka punya kesimpulan yang sama dengan kami. Kami tidak menggiring, tapi mereka berdialog. Di antara pertanyaan yang saya lontarkan sebagai pemicu, yakni adalah apakah pekerjaan itu berawal dari cinta? Jawabnya iya. Dan apakah
garong uang negara itu berawal dari cinta? Jawabnya juga iya. Karena cinta pada harta yang berlebihan, cinta pada kemewahan yang berlebihan, maka dia menjadi garong di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dampaknya rakyat termiskinkan secara struktural maupun secara kultural. Nah, kami melanjutkan bahwa tiada nafas keseharian kecuali menabur bunga-bunga cinta. Jadi orang yang waras begitu ya, sehat akalnya, akal budinya kalau dalam bahasa filsafat ya, dalam bahasa hikmatologi, akal, pikir, kolbunya itu senantiasa menabur bunga-bunga cinta setiap hari. Meskipun menabur bunga cinta, memiliki rasa bahagia itu terkadang, bahkan seringkali dinista. Jadi orang yang mencintai tradisi, orang mencintai budaya, mencintai aneka pernak-pernik kehidupan itu dianggap orang yang tidak punya pendirian, bahkan dituduh musyrik. Ya. Mengapa? Karena tidak menista. Orang yang mencintai itu tidak sempat menista. Betapapun kita memiliki keyakinan, keimanan yang kita anggap paling baik, paling sempurna, paling tinggi, paling istimewa. Justru karena meyakini diri memiliki ajaran atau keimanan yang teristimewa, itulah maka kita justru tidak sempat menista. Karena kalau sempat menista, maka orang lain yang tidak seiman dengan diri kita menganggap bahwa betapapun dikatakan keimanannya terpuji, termulia, ternista, teristimewa, mendapatkan gambaran yang begitu nista karena kita rajin menista, rajin berbuat buruk. Jadi kalau ada tradisi dan budaya yang tidak sesuai dengan kaidah Islam begitu ya, tidak perlu, ini menurut pemahaman kami, tidak perlu, dan saudara-saudara ya tidak harus setuju dengan saya, tidak perlu untuk dicaci maki, tidak perlu untuk dinista, tidak perlu untuk dilaknat. Mengapa? Nah, kalau Allah mau semua orang dijadikan satu kesatuan, satu iman saja, satu pendapat saja. Tetapi Allah maunya kita ini berlomba. Berlomba di dalam kebaikan, bukan berlomba di dalam kebenaran. Nah, sayangnya kita yang sok menjadi Tuhan atas nafsu kita sendiri itu memperlombakan kebenaran. Dan dirinya menjadi diniscayakan untuk dianggap yang terbenar. Ini bukan penabur cinta. Sungguh kekuatan cinta itu meluluh lantakkan baja yang membara. Karena rasa cintanya untuk membuat sebilah pisau, karena rasa cintanya untuk membuat pacul gitu ya, sabit, pedang, dan seterusnya, maka panas membara dari baja itu justru diterima dengan rasa cinta. Karena rasa cinta itu dipukul, ditempa, ditipiskan, dibuat bermata, sehingga nanti kalau untuk dipakai menyembelih atau memotong kayu tidak harus banyak tenaga. Cinta ditumbuh kembang, dipupuk kuatkan, dan dipelihara. Jadi meskipun kita diajari di tengah-tengah keluarga itu rasa cinta yang tulus mendalam, tentu saja keluarga yang wajar dan normal, kita bisa jadi
di luar beringas ketika tidak mampu mengendalikan diri ini. Karena itulah introspeksi di akhir tahun dan di awal tahun adalah lebih banyak berkaca. Setidaknya kita bisa berkaca dari foto saudara kita ini. Mengapa kuda yang tidak ditambatkan justru menunggu sang pemilik kuda yang sedang sholat. Bahkan tampak kuda tersebut mengikuti gerakan sholat dari sang empunya. Mengapa? Karena ada rasa cinta. Kalau kita baca karya Kiai Haji Bahauddin Modori, ya, antara lain di dalam Muhammad Audiensi dengan Allah dan lain-lainnya, karya-karya yang bagus, yang sangat legend, senantiasa ada keterkaitan secara fisika antara pemelihara dengan yang dipelihara. Demikian juga ketika kita memiliki rasa cinta yang tulus, yang sepi ing pamrih, rame ing gawe, yang sepi kita dari pamrih, karena mencintai dengan tulus itu adalah berkorban. Dan berkorban di bulan Suro atau Muharram begini, bagi hamba-hamba Allah yang beriman, tidak perlu mencintai itu larut dengan tradisi budaya yang memang tidak selaras dengan keimanan kita. Tetapi tidak harus mencak, mencaci, memaki, menista, memusuhi, sampai mengobrak-abriknya. Karena semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu bagi orang yang beriman akan diterima dengan akal sehatnya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman akan diterima dengan syahwat dirinya. Tentu saja kita tidak perlu untuk menyalahkan. Jika dakwah itu adalah mengajak di jalan kebaikan, kebajikan, maka mengajak itu tidak harus untuk memojokkan. Kekuatan cinta abadi karena Allah Maha Cinta. Jadi kita niscaya memelihara cinta itu supaya abadi. Abadi itu beda dengan Allah yang wal awalu wal akhiru, beda. Tetapi abadi dalam makna kita sebagai hamba penghamba Allah, abadi yang kita maksudkan adalah sepanjang hayat kita pelihara cinta itu. Memelihara cinta adalah tidak mendustakannya, mendustai cinta itu dengan cara sikap dan perilaku tidak bijaksana kepada sesama manusia, apalagi sesama muslim saling mengkafirkan, ya, sungguh sangat tidak dewasa, kekanak-kanakan. Berseberangan apalagi mengingkari sungguh benar-benar akan tersiksa. Jadi orang yang berseberangan dengan cinta yang tulus, mengingkari bahkan akan tersiksa. Mengapa tersiksa? Karena dirinya yang merasa selalu benar, ketika melihat orang lain tidak sesuai dengan pikiran dan sikapnya, maka dia tersiksa. Dan ketersiksaan itu diwujudkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kata-kata, lisan. Dan orang yang tersiksa itu secara sosiologi tubuh adalah orang yang dalam kesehariannya tidak pernah berhenti untuk mengkritik sesama dengan cara yang tidak dewasa dan tidak bijaksana. Karena memang dirinya menista
Padahal keistimewaan cinta selalu akan terjaga, mempesona ketika kita dalam keimanan yang sesungguhnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Tentu saja kritik yang bijaksana senantiasa kami harapkan. Atas rahmat Allah, hikmatologi ada, karena dukungan Anda, hikmatologi berusaha optimal menuju kebaikan yang kita inginkan bersama di dalam ranah makna yang berbeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari